mengatakan ini menurut pendapat kita masing-masing, tidak boleh. Kalau berselisih tentang suatu dalam masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, pada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, pada sunnahnya. Ya nggak bisa orang mengatakan ya kita masing-masing lah pendapat kita, nggak bisa. Kembalikan dulu kepada Al-Quran, kembalikan kepada dalil Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ditimpa fitnah, maksudnya orang yang melanggar perintah Rasulullah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Amri Rasul. Akan ditimpa fitnah. Fitnah maksudnya akan dimasukkan ke dalam hatinya kenifakan, kekufuran, bid'ah. Bagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi kalau orang menyalahi perintahnya Rasulullah, menyalahi sunnahnya Rasulullah, akibatnya fatal. Terkena dalam hatinya nifak, kekufuran, bid'ah, dan juga di samping itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 51 dan ayat 52, halaman 59. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Hanya ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Antum perhatikan di dalam ayat ini, Allah menyebutkan perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulnya untuk dihukumi sesuatu, diajak kepada sunnah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau diajak umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka bukan menolak, bukan menghalangi orang untuk mengikuti sunnah, sebagaimana orang-orang munafikin yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Kalau diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulullah, mereka menolak dan mencegah orang untuk datang kepada Rasulullah. Ini orang-orang munafik. Kalau orang Islam, orang yang beriman, diajak kepada Quran, diajak kepada sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, kewajiban dia untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bukannya menolak. Banyak kaum muslimin yang sudah tahu Quran, sudah tahu sunnah, dia ajak kembali kepada pemahaman yang benar, dia tolak. Bahkan mencegah orang untuk mengikuti sunnah. Orang yang beriman, dia mesti katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka Allah katakan apa? Wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Dan orang yang taat kepada Allah Rasulnya, dia takut kepada Allah dan bertakwa, mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Selanjutnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksaannya. Ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah. Dan ayat ini menunjukkan tentang hujahnya as-sunnah.
Kemudian yang kelima. Yang kelima, dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang hujahnya sunnah. Antum lihat di halaman 66. Ini saya sebutkan dari mulai halaman 61. Ya. Antum lihat di halaman 66. Tentang hujahnya sunnah. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal qur'ani fama wajadtum fi min halalin fahilluh وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Qur'an, dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Maksudnya As-Sunnah. Aku diberikan Al-Qur'an dan yang bersamanya itu As-Sunnah. Ketahuilah nanti akan ada orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagimu untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Apa-apa yang kalian dapati hukum halal dalamnya maka halalkanlah, dan apa-apa yang kalian dapati hukum haram dalamnya maka haramkanlah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai negeri dan tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, dan tidak halal pula pungutan mu'ahad kecuali bila pemiliknya tidak memerlukannya. Dan barang siapa yang singgah di satu kaum maka wajib atas mereka menghormatinya, dan wajib baginya menggantikan yang serupa dengan penghormatannya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, Hakim dan yang lainnya, dan sanad hadis ini sahih. Jadi hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar dan Baihaqi. Dalam hadis ini yang menjadi syahid di sini, yaitu yang pertama di hadis ini menjadi syahid, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan yang bersama Al-Qur'an itu As-Sunnah. Ini menunjukkan tentang hujahnya As-Sunnah. Yang kedua, Nabi menyebutkan di sini, wa inna ma harrama Rasulullah kama harramallah. Hujah yang kedua, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Kadang-kadang orang membedakan, kalau dari Quran hukumnya wajib, dari sunnah tidak. Dari Quran hukumnya haram, dari sunnah tidak. Nggak bisa. Yang diharamkan oleh Allah sama, yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Yang diwajibkan Rasulullah sama seperti yang diwajibkan oleh Allah. Tidak beda hukumnya. Ini perhatikan, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan tentang haramnya keledai negeri. Ya, Nabi dalam Al-Qur'an tidak sebutkan tentang keledai. Nabi menjelaskan tentang haramnya keledai. Ini haramnya dari mana? Dari sunnah Nabi tentang haramnya keledai. Begitu juga tentang binatang buas, nggak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi menyebutkannya, hukumnya sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Dan yang lainnya. Artinya ini dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah, tentang hujahnya sunnah. Dalil yang lain, yaitu untuk